Jadi kalau kita melihat data penjualan mobil itu juga menunjukkan, recovery yang, meyakinkan ya. Karena kalau kita lihat di bulan April dan bulan Mei, itu penjualan Hmm. mobil di Indonesia kira-kira bisa turun 80 sampai 90% dibandingkan, bulan di tahun lalu. Tapi sekarang kalau kita melihat dari data bulan Juni, itu penjualan retail sales four wheeler hanya turun di kisaran 50-an persen. Hmm. Jadi itu adalah promising sign of recovery. Dan kalau kita melihat data bulan Juni dibandingkan data bulan Mei, itu kenaikannya juga cukup pesat, kira-kira bisa 70% month on month. Memang kita masih jauh dibandingkan pre-COVID level, tapi cenderung recovery trend-nya sudah mulai kelihatan. Nah, kita optimis bahwa di tahun 2020 penjualan mobil di Indonesia itu mungkin turunnya hanya di kisaran 25 hingga 35%. Dibandingkan sekarang itu kan masih turunnya di kira-kira 40-50%. Jadi kita expect recovery trend-nya juga akan membaik, terutama di semester 2 2020 ini. Terlalu awalkah atau boleh ini kita gunakan paling tidak sebagai katalis bahwa daya beli masyarakat juga sudah mulai menggeliat naik berbicara mengenai sign of recovery dari Anda tadi? Oke, kalau seandainya kita bilang, daya beli masyarakat sudah pulih, tentunya belum. Mhm. Mmm. Tapi kalau kita bilangnya ada signal-signal bahwa trennya itu menunjukkan untuk gradual recovery, Mmm. saya rasa iya. Mmm. Karena kalau kita lihat juga, dana-dana bantuan dari pemerintah seperti yang tadi kita bahas social assistance juga sudah mulai cair, Mmm. dan para businessman dan juga UMKM yang tadinya tokonya tutup, bisnisnya tutup, sekarang sudah mulai buka lagi. Berarti cash Mmm. flow mereka juga sudah mulai kembali. Dikarenakan itu kita melihat bahwa daya beli masyarakat juga cenderung harusnya akan pelan-pelan pulih, tidak akan, sangat cepat ya, tapi mungkin pelan-pelan, kuartal 3, kuartal 4 kita akan cenderung melihat, pemulihan yang akan lebih baik ya. Karena kita juga bisa lihat, tren-tren di negara-negara lain seperti di China, kita juga lihat bahwa automotive recovery itu penjualannya cukup cepat, karena ini adalah salah satu termasuk consumer discretionary. Jadi jika reopening of the economy sudah sustainable, kita harapannya adalah, purchasing power juga akan kembali ya. Kalau kita runut Pak Henry, apakah kenaikan penjualan mobil ini juga senada seirama dengan ketika pemerintah semakin banyak mengucurkan dana-dana sebagai stimulus tadi? Saya rasa ini ada membantu ya, tapi kalau seandainya dana-dana bantuan dari pemerintah, kita melihatnya itu sebenarnya akan lebih impact ke motor atau two Mmm. wheelers. Karena kan, yang beli mobil kebanyakan kan yang lebih ke medium atau medium upper, sedangkan untuk motor atau two wheelers itu lebih ke medium dan medium lower, dan kita tahu bahwa social assistance dari pemerintah itu lebih diarahkan terhadap, medium to medium lower segment ya, di mana yang betul-betul Mmm. membutuhkan bantuan dikarenakan COVID-19.